Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan 6 orang anggota kelompok, yaitu saya sendiri Richa Yuhandika sebagai moderator, yang kedua Lutfiah Afifah, yang ketiga Anissa Oktavia Aini, Muhammad Rizky, Arif Hendrawan, dan Nurul Syafira Yuda. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Yang materi pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya, Lutfiah Afifah. Kepada Lutfiah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pertanyaan dalam analisis masalah PTK. Slide selanjutnya. Yuk, slide selanjutnya yuk. Baik, pertanyaan dalam analisis masalah PTK. Suatu rencana penelitian tindakan kelas atau PTK diawali dengan adanya masalah yang dirasakan atau disadari oleh guru sebagai pengelola pembelajaran. Garis besar identifikasi masalah diawali ketika guru merasa bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki di kelasnya, yang jika dibiarkan akan berdampak buruk bagi proses dan hasil belajar siswa. Menurut Sudarsono tahun 1996 atau 1997, halaman 5, ada beberapa pertanyaan yang dapat dijadikan panduan untuk mengidentifikasi masalah, yaitu yang pertama, apa yang menjadi keprihatinan Anda sebagai guru? Yang kedua, mengapa Anda memprihatinkannya? Yang ketiga, menurut Anda, apa yang dapat Anda lakukan untuk itu? Dan yang keempat, bukti-bukti apa yang dapat Anda kumpulkan agar dapat membantu membuat penilaian tentang apa yang terjadi. Yang kelima, bagaimana Anda mengumpulkan bukti-bukti tersebut. Dan yang keenam, bagaimana Anda melakukan pengecekan terhadap kebenaran dan keakuratan tentang apa yang terjadi. Selanjutnya, menurut Wardani, tahun 2003, memaparkan beberapa bentuk pertanyaan sederhana untuk menjadi acuan di dalam mengidentifikasikan masalah yang dapat dijawab oleh guru itu sendiri. Yang pertama, apa yang sedang terjadi di kelas, dan yang kedua, masalah apa yang ditimbulkan oleh kejadian itu. Yang ketiga, apa pengaruh tersebut bagi kelas saya. Yang keempat, apa yang saya dapat lakukan untuk mengatasi masalah tersebut atau memperbaiki situasi yang ada. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari Lutfiah. Selanjutnya yaitu materi mengenai merumuskan hipotesis tindakan. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saudara Arif. Kepada saudara Arif dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai merumuskan hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan dalam penelitian tindakan bukan hipotesis perbedaan atau hubungan, melainkan hipotesis tindakan. Rumusan hipotesis tindakan memuat tindakan yang diusulkan untuk menghasilkan perbaikan yang diinginkan. Hipotesis tindakan adalah tindakan yang diduga akan dapat memecahkan masalah yang ingin diatasi dengan penyelenggaraan PTK. Bentuk umum rumusan hipotesis tindakan berbeda dengan rumusan hipotesis penelitian formal. Jika hipotesis penelitian formal menyatakan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih, atau menyatakan adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih, maka hipotesis tindakan menyatakan kita percaya tindakan kita akan merupakan suatu solusi yang dapat memecahkan permasalahan yang diteliti.
Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan hipotesis tindakan menurut Sudarsono dalam bukunya Penelitian Tindakan Kelas. Yang pertama, rumuskan alternatif tindakan perbaikan berdasarkan hasil kajian. Dengan kata lain, alternatif tindakan perbaikan hendaknya mempunyai landasan yang mantap secara konseptual. Yang kedua, setiap alternatif tindakan perbaikan yang dipertimbangkan perlu dikaji ulang dan dievaluasi dari segi relevansinya dengan tujuan. Yang ketiga, pilih alternatif tindakan serta prosedur implementasi yang dinilai paling menjanjikan hasil optimal. Yang keempat, pikirkan dengan seksama perubahan-perubahan yang secara implisit dijanjikan melalui hipotesis tindakan itu, baik yang berupa proses dan hasil belajar siswa maupun teknik mengajar guru. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Arif. Materi selanjutnya yaitu mengenai contoh dari hipotesis itu sendiri yang akan dipaparkan oleh Saudari Anissa. Kepada Anissa, dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu contoh hipotesis tindakan. Contoh hipotesis tindakan akan diberikan di sini. Situasinya adalah kelas yang siswa-siswanya sangat lamban dalam memahami bacaan. Berdasarkan analisis masalahnya, peneliti menyimpulkan bahwa siswa-siswa tersebut memiliki kebiasaan membaca yang salah dalam memahami makna bahan bacanya, dan bahwa kesiapan pengalaman untuk memahami konteks perlu ditingkatkan. Kata hipotesis tindakan sebagai berikut. Bila kebiasaan membaca yang salah dibetulkan lewat teknik-teknik perbaikan yang tepat dan kesiapan pengalaman untuk memahami konteks bacaan ditingkatkan, maka para siswa akan meningkatkan kecepatan membacanya. Kemudian, contoh yang pertama yaitu masalahnya rendahnya kemampuan mengajukan pertanyaan kritis di kalangan siswa SMP kelas 9. Rumusan masalahnya, siswa SMP kelas 9 mestinya telah mampu mengajukan pertanyaan yang kritis, tetapi dalam kenyataannya, pertanyaan mereka lebih bersifat klarifikasi. Kemudian hipotesis tindakannya, jika tingkat kekritisan pertanyaan siswa SMP kelas 9 dijadikan penilaian kualitas partisipasi mereka setelah diberi contoh dengan pembahasannya, kemampuan mengajukan pertanyaan kritis mereka akan meningkat. Masalah yang kedua yaitu rendahnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. Rumusannya, siswa kelas bahasa Inggris mestinya terlibat secara aktif dalam kegiatan belajar menggunakan bahasa Inggris lewat kegiatan yang menyenangkan. Tetapi dalam kenyataannya mereka sangat pasif. Kemudian hipotesis tindakannya, dengan kegiatan yang menyenangkan di mana mereka belajar menggunakan bahasa Inggris, keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar akan meningkat, dan begitu juga motivasi belajar mereka. Contoh yang ketiga yaitu masalahnya rendahnya kualitas proses pembelajaran bahasa Inggris ditinjau dari tujuan mengembangkan keterampilan berkomunikasi dalam bahasa tersebut. Rumusannya, proses pembelajaran bahasa Inggris mestinya memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar menggunakan bahasa tersebut secara komunikatif, tetapi dalam kenyataannya kegiatan pembelajaran terbatas pada kosakata, lafal, dan struktur. Kemudian hipotesis tindakannya, jika kegiatan pembelajaran difokuskan pada pengembangan kompetensi komunikatif berbahasa Inggris, kualitas pembelajaran akan meningkat. Itulah materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Anissa. Selanjutnya, materi mengenai analisis kepekaan solusi yang akan disampaikan oleh Saudari Syifa. Kepada Syifa, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Nurul Safira Yuda akan membacakan materi analisis kelayakan solusi. Yang pertama adalah ada kolaborasi dengan teman sejawat. Agar pelaksanaan kegiatan PTK memenuhi persyaratan dan berjalan lancar, mau tidak harus berkolaborasi dengan rekan sejawat. Rekan sejawat tidak mesti dari guru mata pelajaran, juga dengan guru dari mata pelajaran lain. Kedua, adopsi PTK guru di sekolah lain.
Mungkin karena keterbatasan waktu bagi guru, tidak ada salahnya kalau terpaksa mengadopsi PTK guru lain atau sekolah lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga, pola bergilir antar teman sejawat. Mengingat padatnya jadwal mengajar, maka pola bergilir teman sejawat dalam melaksanakan PTK perlu diterapkan. Yang keempat, menghadirkan narasumber. Pihak sekolah memang perlu proaktif mengundang narasumber untuk memberi pencerahan pada guru dalam melaksanakan laporan. Yang kelima, untuk tim seminar PTK menyelenggarakan seminar laporan PTK guru. Tim ini minimal 10 orang dan 5 orang lagi berkolaborasi dengan tim PTK di sekolah lainnya, sehingga jumlah peserta seminar laporan PTK memenuhi ketentuan yaitu 15 orang dengan peserta seminar minimal dari 3 sekolah yang berbeda. Sekian materi dari saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Nur Syafira Yuda. Selanjutnya yaitu materi mengenai hal-hal yang dapat dikaji dalam sebuah kelayakan solusi tersebut yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Rizky. Kepada saudara dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menunjukkan materi hipotesis tindakan harus dapat diuji secara empirik. Ini berarti tindakan harus dilakukan agar terjadi dampak yang dapat diketahui dan diukur. Dampak yang terjadi dapat dinyatakan secara kuantitatif maupun kualitatif. Adapun hal-hal yang dapat dikaji kelayakannya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kemampuan guru yang akan bertindak sebagai pelaku tindakan di kelas. Terus yang kedua, kemampuan siswa juga perlu diperhitungkan, baik dari segi fisik, psikologis, sosial budaya, dan etik. Jangan sampai terjadi tindakan yang dilakukan justru merugikan siswa. Terus yang ketiga, fasilitas dan sarana pendukung yang tersedia di kelas atau sekolah. Apakah guru dan peneliti dapat mengusahakan fasilitas dan sarana yang diperlukan. Terus yang keempat, iklim belajar di kelas atau sekolah. Terus yang terakhir itu iklim kerja sekolah. Apakah ada dukungan dari kepala sekolah serta rekan-rekan guru sejawat? Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Muhammad Rizky. Mungkin sekian penampilan makalah dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau lainnya kami mohon maaf. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.